berkaca pada situasi perekonomian saat ini di Indonesia, mungkin masih banyak juga pengusaha yang tengah wait and see melihat transisi pemerintahan ini begitu, dan apakah ini juga tergambar dari permintaan kredit yang ada di BWS saat ini? Tidak banyak tergambar, tapi ada lah ya. Jadi memang sebenarnya kita yang wait and see juga untuk beberapa sektor-sektor, terutama sektor-sektor yang berhubungan dengan pemerintahan baru ya, yang sangat didukung oleh pemerintahan baru. Kita juga lihat, kita ingin melihat bagaimana nanti pemerintahan baru secara tegas sebenarnya arah kebijakannya mau seperti apa. Memang itu yang menjadi juga pandangan kita, bagaimana kita menyalurkan kredit-kredit ke depannya. Memang ada beberapa sektor yang tidak terimpact seperti konsumsi dan segala macam, tetapi untuk sektor-sektor industri kita akan melihat ke arah situ dulu. Baik, melihat kondisi yang mungkin tengah melandai saat ini, kita lihat di RAPBN 2025 ini pemerintah menyusun asumsi pertumbuhan ekonomi bahkan hingga 5,2% begitu ya di 2025. Sedangkan banyak juga yang meragukan ekonomi di tahun ini bisa mencapai angka 5%. Bapak sendiri melihat seperti apa situasi ke depan begitu? Apakah dengan adanya transisi ini juga nanti ada pemangkasan suku bunga The Fed, ini perekonomian kita mungkin bisa terlihat ada titik cerah begitu di 2025, atau mungkin ini masih akan berlanjut pelemahan-pelemahan ini ke depannya? Kalau kembali saya ungkapkan, saya bukan ekonom ya, jadi saya cuma berkomen dari sisi saya dalam konteks melihat kondisi yang sekarang, lihat dari bank saya. Jadi kalau kita lihat, yaitu rasionalisasi dari target pemerintah ya, dan di tengah kondisi ekonomi dunia yang stagnan bahkan cenderung menurun. Tapi kita juga harus tahu bahwa PDB Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia 50% lebih didorong dari konsumsi domestik. Jadi ketergantungan dengan ekonomi luar itu relatifly sebenarnya tidak begitu besar. Jadi itu masih dimungkinkan. Ketika pemerintah mendorong perekonomian tumbuh masih 5%, menurut saya masih sangat wajar. Karena itu masih bisa dicapai dengan memperkuat posisi-posisi domestik. Kalau saya melihatnya, sebenarnya tadi sudah kita bicarakan di depan bahwa faktor rate ini yang paling berpengaruh ke dalam pola bisnis terdepan di perbankan terutama, terkait tadi kalau di perbankan ada istilah IRRBB, Interest Rate on Banking Book. Jadi matching antara cost dan fund dalam konteks repricing harga dana itu menjadi sangat penting. Semakin cepat pemerintah mengakhiri rejim high interest rate atau itu menurut kita semakin baik, artinya akan lebih mencerahkan kehidupan perekonomian ke depan. Karena bagaimanapun untuk mendorong investasi, juga untuk meningkatkan ekspor, artinya kita butuh stimulus-stimulus. Dan juga pemerintah juga diperlukan untuk membangun ke depannya ya kan. Jadi kalau menurut saya bagaimanapun defisit fiskal masih menghantui pemerintah ke depan yang membuat mereka harus menerbitkan surat utang baru. Dan surat utang baru itu harus didanai dengan menurut saya dana yang lebih murah dari kondisi yang sekarang. Jadi kita tetap melihat bahwa potensi pertumbuhan itu masih terjamin selama tadi tetap mengedepankan kemampuan sendiri. Dalam arti memang mendukung sektor-sektor dalam konteks industrialisasi di Indonesia. Memang konsumsi didorong oleh beberapa faktor ya. Jadi memang pada saat ini memang ada beberapa isu yang menerpa kayak PHK, menurunnya kelas menengah dan segala macam, itu menjadi faktor-faktor juga. Dan memang itu terkait pada produk-produk yang sifatnya ekspor, produk retail tapi ekspor. Kalau kita lihat dari portofolio kredit dari Bank Indonesia, dari Indonesia sendiri, itu kan nomor satu tadi konsumsi pemerintah. Nomor dua sebenarnya adalah perdagangan. Yang ketiga industri pengolahan. Yang ditopang dari industri pengolahan makanan dan minuman. Sebenarnya perputarannya dari situ, dari arah industri pengolahan, lari ke perdagangan pengecer besar dan kecil, kemudian lari ke konsumen. Selama itu dibangun terus dan konteksnya sampai dengan kita bisa itu, saya pikir ekonomi masih bisa tumbuh dengan baik. Baik, apakah optimisme ini juga nantinya akan mempengaruhi perilaku penyaluran kredit di Bank Wuri? Apalagi tadi Bapak sampaikan saat ini masih cukup wait and see. Ya, jelas itu. Kalau dari sisi industri kita memang jelas melihat karena beberapa faktor sisa COVID kelihatan sekali. Dari zaman COVID kita lihat perusahaan-perusahaan mana yang lebih resilient, lebih bertahan, lebih punya kemampuan adaptatif terhadap situasi, itu merubah banyak sekali kebijakan kita terhadap pemberian kredit di sektor-sektor industri dan produktif. Tapi untuk sektor-sektor tadi yang keterbukti resilient kayak model seperti
tadi industri makanan, minuman segala macam, dan juga konsumsi kita masih ini, dan juga untuk perdagangan dan eceran segala macam kita masih berikan. Ditambah dengan juga ada beberapa insentif yang diberikan Bank Indonesia, menurut saya menarik ya. Karena Bank Indonesia memberikan insentif untuk GWM, insentif makroprudensial untuk UMKM, dan juga untuk energi hijau, untuk LGA, untuk industri otomotif, dan untuk industri hilirisasi. Kita masih tertarik untuk area-area ke situ. Baik, apakah ini artinya list debitur yang pernah meminta restrukturisasi di saat COVID-19 ini juga menjadi salah satu indikator seleksi untuk mendapatkan kredit berikutnya di Bang Uri? Sebenarnya COVID-19 itu kan extraordinary ya. Jadi restruktur COVID-19 itu diinisiasi oleh OJK dengan memberikan relaksasi untuk restruktur. Dan restruktur sendiri ya perlu dicatat bahwa itu adalah ya business as usual di banking. Jadi even perusahaan bukan pernah bangkrut ya, pernah terrestruktur. Jadi restruktur sebenarnya way out, artinya ketika bank melihat bahwa sebuah perusahaan punya potensi dan masih memang memiliki daya tahan dan kemungkinan untuk bisa bangkitnya tinggi, kita akan memberikan restrukturisasi. Dan ketika dia sudah bangkit atau dia masih dalam tahap untuk bangkit dan diperlukan pendanaan supaya dia bisa lebih besar, ya tidak ada masalah dengan masalah itu. Artinya apa? Tentu saja ketika memberikan kredit kita harus melihat kalau yang paling dasar dalam penilaian kredit itu 5C. Jadi ada karakter, capacity, capital, ada collateral, ada juga condition. Kita harus lihat 5 faktor itu yang menjadi titik utama. Ketika kelima faktor itu tidak memenuhi, even dia sebenarnya dari perusahaan bagus juga kita tidak bisa memberikan ya. Tapi kembali ke subjektivitas dan masing-masing perusahaan, masing-masing bank punya policy sendiri dalam memberikan kredit. Tapi saya yakin bahwa sebenarnya masalah restrukturisasi COVID tidak akan berdampak serius terhadap perusahaan itu ketika dia mengajukan pinjaman berikutnya. Selama bahwa perusahaan itu bisa membuktikan memang dirinya resilience, lebih punya kemampuan adaptatif, lebih durable dan segala macam, dan going concern terutama ya.